Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarlah Hilari. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang nih buat sahabat yang baru dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Dan semoga bisnisnya semakin maju, semakin berkembang dan semakin sukses. Amin. Nah, sahabat, di video kita kali ini konten segmennya tentang tanya jawab memulai bisnis UMKM, di mana di konten ini kami telah membuat panduan penting dan praktis untuk membangun dan mengembangkan bisnis sampo mobil dan motor. Nah, di konten ini berisi tentang tanya jawab lengkap teman-teman UMKM yang bertanya kepada kami selama ini mengenai bagaimana sih caranya membangun dan mengembangkan bisnis sampo mobil dan motor ini. Nah, jadi buat kalian nih yang penasaran dan kalian punya bisnis sampo mobil atau motor, kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa mohon di subscribe ya. Nggak lama-lama, yuk kita masuk video pembukaan terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Ritsarlah Hilari Channel. Jangan lupa mohon di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Kamera C, apa sih itu produk sampo mobil dan motor? Jadi sahabat, produk sampo mobil dan motor ini adalah cairan pembersih khusus yang dirancang untuk membersihkan bagian luar kendaraan seperti bodi mobil dan motor tanpa merusak cat, lapisan pelindung, atau komponen lainnya. Nah, produk ini diformulasikan agar pertama nih, efektif mengangkat kotoran seperti debu, lumpur, oli, ataupun sisa hujan asam. Lalu tidak merusak lapisan cat kendaraan. Lalu mengandung bahan yang aman seperti pH netral ataupun ramah lingkungan. Nah, beberapa jenis juga memiliki tambahan wax untuk memberikan efek kilap dan juga perlindungan ekstra. Next pertanyaan, kamera C, apakah ini peluang bisnis yang bagus untuk para pemula? Jadi sahabat, produk sampo mobil dan motor ini adalah peluang bisnis yang menjanjikan ya bagi para pemula nih. Karena apa nih? Karena pertama, permintaannya tinggi, biaya produksinya relatif terjangkau, dan juga pasarnya luas nih. Terutama nih di Indonesia yang memiliki jutaan kendaraan dan iklim tropis yang mendukung frekuensi pencucian kendaraan secara rutin. Nah, selain itu juga memiliki skalabilitas tinggi karena produk ini liquid, mudah dikemas, dan cocok untuk berbagai segmen seperti rumah, bengkel, ataupun salon. Dan juga modal awal juga relatif rendah ya, karena bisa produksi lewat maklun, permintaan stabil, didorong iklim tropis, serta mudah dikembangkan dengan inovasi aroma, bahan organik, atau kemasan refill yang menarik. Next pertanyaan, kamera C, mengapa sih mobil dan motor ini perlu dicuci dengan sampo khusus? Dan kapan sih waktu terbaik untuk menggunakannya? Jadi sahabat, mobil dan motor ini perlu dicuci dengan sampo khusus ya, karena formula sampo ini dirancang aman untuk cat, tidak merusak lapisan pelindung, dan juga mampu mengangkat kotoran membandel tanpa meninggalkan residu berbahaya. Nah, waktu terbaik untuk menggunakan ini adalah saat kendaraan tidak terlalu panas, seperti pagi ataupun sore hari, agar cairannya ini tidak cepat mengering dan juga hasil pembersihannya lebih maksimal. Next pertanyaan, kamera C, apakah bisnis sampo mobil dan motor ini bisa dimulai dari rumah? Lalu siapa saja sih target pasarnya dan apa saja keunggulannya? Jadi sahabat, jawabannya adalah iya. Bisnis sampo mobil dan motor ini bisa dimulai dari rumah dengan modal yang kecil, terutama nih jika menggunakan sistem maklun ataupun produksi sederhana. Nah, target pasarnya ini mencakup pemilik bengkel cuci kendaraan, pengguna rumahan, komunitas otomotif, dan juga marketplace online. Keunggulannya ini adalah permintaan yang stabil, tidak cepat basi, dan bisa dikemas dalam berbagai ukuran, serta peluang merek lokal untuk bersaing lewat inovasi aroma, kemasan, atau tambahan fitur seperti wax. Next pertanyaan, kamera C, seperti apa sih bentuk dan kandungan utama untuk sampo mobil dan motor ini? Jadi sahabat, sampo mobil dan motor ini biasanya itu berbentuk cairan kental ya, dengan warna beragam dan menghasilkan busa melimpah. Nah, kandungan utamanya ini meliputi biasanya itu ada surfaktan pembersih, pengemulsi kotoran, pengharum, dan juga kadang tambahan wax atau pelindung cat. Nah, formula umumnya ini pH-nya netral agar aman untuk permukaan kendaraan dan tidak merusak cat maupun lapisan pelindung lainnya. Next pertanyaan, kamera C, bagaimana sih cara
membuat sampo mobil dan motor ini secara sederhana dari rumah. Jadi sahabat, cara sederhana membuat sampo mobil dan motor di rumah ini adalah dengan mencampurkan air, surfaktan ringan seperti SLS atau Texapon, pengental itu CMC atau garam, pengharum, dan juga pewarna aman. Lalu aduk merata hingga menghasilkan cairan kental berbusa. Pastikan juga nih takaran bahan itu seimbang agar samponya tidak terlalu encer atau merusak permukaan kendaraan. Lalu lakukan juga nih uji coba pada bagian kecil kendaraan sebelum digunakan secara luas ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih jenis sampo mobil dan motor yang ada? Jadi sahabat, jenis sampo mobil dan motor ini cukup beragam ya. Antara lain nih ada sampo biasa, ini standar pembersih bodi. Lalu ada snow wash, ini menghasilkan busa tebal seperti salju. Lalu ada sampo plus wax, ini memberikan efek kilap dan juga perlindungan tambahan. Lalu ada sampo pH netral, ini aman untuk cat sensitif, serta sampo khusus untuk motor yang diformulasikan untuk bagian logam, mesin, dan juga roda. Nah, setiap jenis ini disesuaikan ya dengan kebutuhan dan karakteristik dari kendaraan tersebut. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih langkah awal di dalam memulai bisnis sampo mobil dan motor ini? Lalu berapa modal yang dibutuhkan dan peralatan apa saja kira-kira yang diperlukan? Jadi sahabat, langkah awal di dalam memulai bisnis sampo mobil dan motor ini adalah menentukan formula produk, mengurus legalitas usaha, serta menyiapkan branding dan juga kemasan. Nah, modal awal ini bisa dimulai dengan 3 sampai dengan 5 juta untuk skala rumahan, tergantung dari bahan dan jumlah produksinya. Lalu peralatan yang dibutuhkan ini antara lain ember atau tangki pencampur, stik pengaduk, timbangan digital, corong, botol kemasan, dan juga label produk tentunya. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana sih cara menentukan formula sampo mobil dan motor yang tepat? Lalu apa yang perlu diperhatikan di dalam proses produksinya? Jadi sahabat, formula sampo mobil dan motor ini yang tepat ditentukan berdasarkan keseimbangan antara daya bersih, keamanan untuk cat kendaraan, dan juga kemudahan dalam pembilasan. Umumnya ini ya terdiri dari surfaktan utama seperti SLS, lalu pengental nih boleh garam atau CMC, pengharum, dan juga air. Nah, nanti di dalam proses produksi penting nih untuk memperhatikan pH produk ya. Idealnya itu adalah netral, tingkat kekentalannya, kestabilan bahan saat disimpan, serta kebersihan alat dan juga wadah agar produknya tidak terkontaminasi. Lalu kalian uji coba kecil nih sebaiknya dilakukan sebelum produksi massal ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih yang perlu diperhatikan di dalam produksi, pengujian, dan juga pengemasan sampo mobil motor ini? Jadi sahabat, di dalam produksi pastikan nih semua bahan yang digunakan itu aman, ditakar dengan tepat, dan dicampur secara higienis untuk menjaga kualitasnya. Nah, dalam tahap pengujian, periksa juga stabilitas produk, tingkat busanya, pH, dan juga efeknya terhadap cat kendaraan untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. Nah, saat pengemasan nih, gunakan botol yang kuat dan kedap udara ya. Beri label informatif, ada nama produknya, komposisi, cara pakai, tanggal produksi atau kadaluarsanya, serta pastikan juga segelnya aman agar produk kalian itu tetap higienis sampai ke tangan konsumennya. Next pertanyaan, Kamera C, apa sih strategi pemasaran efektif, cara membangun brand, dan hal yang perlu dipertimbangkan di dalam menentukan harga jual produk sampo mobil dan motor ini? Jadi sahabat, strategi pemasaran efektif ini untuk sampo mobil dan motor itu meliputi pertama, promosi di media sosial, kerjasama dengan tempat cuci kendaraan, pemberian tester, atau penjualan di marketplace. Nah, untuk membangun brand, fokuslah pada kualitas produknya ya, desain kemasan yang menarik, keunikan aroma atau formula, serta testimoni pelanggannya. Nah, di dalam menentukan harga jual, pertimbangkan juga biaya produksi, kemasan, margin keuntungan, harga pesaing, dan juga daya beli target pasarnya agar tetap kompetitif namun menguntungkan. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana sih cara memilih platform yang tepat untuk jualan online, serta strategi agar sampo mobil dan motor ini dikenal luas dan juga dipercaya oleh konsumen? Jadi sahabat, pilihlah platform jualan online seperti Tokopedia, Shopee, atau Instagram sesuai dengan target pasar kalian dan kemudahan pengelolaannya. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan dan brand awareness, gunakan juga strategi seperti konten edukatif, yaitu cara pakai sampo, lalu video before after cuci kendaraan, ulasan pelanggan, branding kemasan yang menarik, serta kolaborasi dengan bengkel nih atau komunitas otomotif. Lalu aktif juga nih berinteraksi dengan pelanggan dan jaga konsistensi kualitas produknya untuk membangun loyalitas kalian. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana sih cara mendapatkan pelanggan tetap, menjalin kerjasama dengan reseller, dan menangani keluhan pelanggan di dalam bisnis sampo mobil motor ini? Jadi sahabat, untuk mendapatkan pelanggan tetap ya, jaga kualitas produk kalian, berikan layanan pelayanan cepat, dan tawarkan juga promo berkala atau sistem poin. Nah, di dalam menjalin kerjasama dengan reseller, siapkan juga harga khusus ya
ya, materi promosi, dan juga sistem support yang jelas. Saat menangani keluhan pelanggan, dengarkan dengan empati, respon cepat, dan berikan solusi terbaik setiap pergantian produk ataupun refund agar kepercayaan tetap terjaga dan hubungan jangka panjang bisa dibangun. Next pertanyaan, Kamil HC, apa sih pentingnya kemasan yang baik, bahan kemasan yang disarankan, dan informasi apa yang harus ada pada label produk sampo mobil dan motor ini? Jadi sahabat, kemasan yang baik ini pentingnya untuk melindungi produk, menarik perhatian konsumen, dan juga membangun citra merek. Bahkan nih, bahan kemasan yang disarankan ini adalah botol plastik tebal, HDP ataupun PET yang tahan bocor dan aman untuk cairan kimia ringan. Informasi yang wajib ada pada label meliputi nama produknya, kegunaan, cara pakai, komposisi bahan, isi bersih, tanggal produksi dan juga kadaluarsa, nama produsen serta nomor izin edarnya. Lalu desain label yang jelas dan profesional akan meningkatkan kepercayaan konsumen kalian. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana sih cara menentukan ukuran kemasan, tips hemat di dalam pengemasan, dan cara menghindari kemasan bocor di dalam bisnis sampo mobil motor ini? Jadi sahabat, ukuran kemasan ini ditentukan berdasarkan kebutuhan pasar ya. Seperti ini contoh 250 ml untuk konsumen rumahan, 1 liter untuk pengguna rutin, dan 5 liter untuk bengkel ataupun cuci kendaraan. Nah, tips hemat di dalam pengemasan ini antara lain itu membeli botol secara grosir, memilih desain label satu warna, dan menggunakan botol standar agar mudah dicari dan juga murah. Untuk mencegah kebocoran, gunakan juga botol berkualitas ya, seperti HDP atau PET. Pastikan juga tutup ulir rapat dan tambahkan segel aluminium atau stiker penahan di mulut botolnya sebelum ditutup. Next pertanyaan, Kamil HC, bagaimana sih strategi pemasaran efektif nih untuk memulai dan mengembangkan bisnis sampo mobil motor ini, dan apa tipsnya? Oke sahabat, strategi pemasaran efektif ini dimulai dengan mengenali dulu target pasar kalian, apakah pengguna rumahan, bengkel, atau komunitas otomotif. Lalu manfaatkan juga media sosial nih untuk edukasi dan juga promosi visual seperti video mencuci kendaraan. Gunakan juga marketplace nih untuk memperluas jangkauan, beri bonus atau tester di awal penjualan, dan juga bangun testimoni positif dari pengguna awal. Tipsnya ya, konsisten dalam branding, aktif menjawab pertanyaan pelanggan, buat konten yang menarik secara rutin, dan jangan ragu menjalin kerjasama dengan toko aksesoris ataupun cuci kendaraan lokal. Next pertanyaan, Kamil HC, apa saja sih kode KBLI yang cocok untuk bisnis pembersih dan pencucian kendaraan, dan bagaimana perbedaannya? Jadi sahabat nih, ada beberapa kode KBLI ya yang relevan tergantung jenis usaha kalian. Pertama ada KBLI 96091, ini cocok untuk usaha cuci mobil dan motor saja tanpa layanan tambahan. Lalu ada kode 45202, ini digunakan jika Anda menawarkan layanan perawatan seperti salon mobil, pemolesan, waxing, ataupun pemasaran aksesoris. Lalu ada KBLI 45407, ini relevan untuk usaha pencucian dan juga perawatan sepeda motor termasuk servis ringan. Lalu ada KBLI 20231, ini digunakan jika Anda memproduksi sabun ataupun pembersih rumah tangga seperti deterjen, sabun cair, dan pembersih lantai, termasuk juga jika produk Anda mirip secara bentuk dan juga fungsinya termasuk sampo dan mobil motor ini. Nah, pilihlah KBLI yang paling sesuai dengan kegiatan utama usaha Anda agar legalitasnya tepat dan juga sesuai peraturan. Dan saran kami ya, kalian masukkan aja semua kode KBLI ini ya untuk produk sampo mobil kalian dan sampo motor kalian, dimasukkan semua. Next pertanyaan, Kamil HC, apa saja sih yang perlu diketahui tentang legalitas untuk memulai usaha bisnis sampo motor dan mobil ini? Jadi sahabat, legalitas ini penting ya untuk memastikan usaha itu berjalan dengan sah, legal, dan juga dipercaya oleh konsumen. Nah, yang dibutuhkan ini adalah izin edar PKRT, yaitu produk kesehatan rumah tangga dari Kementerian Kesehatan, dan juga label kemasan sesuai dengan regulasi. Nah, perlu sahabat ketahui ya, PKRT ini mencakup produk seperti sampo kendaraan, sabun, dan pembersih, dan harus didaftarkan dengan menyertakan hasil uji lab, formulasi, label, serta data usahanya. Nah, proses PKRT ini biasanya itu memakan waktu 14 hari kerja dan bisa dilakukan meski produksinya masih skala rumahan asalkan memenuhi standar keamanan. Nah, biaya legalitas ini bervariasi ya, antara sekitar 2-10 juta nih, tergantung skala usaha dan juga pendampingannya. Tanpa legalitas, produk kalian itu bisa ditarik dari peredaran, terkena sanksi, dan sulit berkembang secara profesional. Next pertanyaan, Kamil HC, mengapa sih penting untuk membuat branding dan merek sendiri di dalam bisnis sampo mobil motor ini? Jadi sahabat, membuat branding dan merek ini sendiri sangat penting ya, karena membedakan produk Anda dari pesaing, membangun kepercayaan konsumen, dan juga nanti yang menciptakan identitas yang mudah diingat. Dengan merek yang kuat, produk kalian itu tidak hanya dilihat sebagai pembersih biasa, tetapi juga sebagai solusi yang punya nilai, cerita, dan juga kualitas. Branding yang konsisten mulai dari logo, warna, kemasan, hingga gaya komunikasi
sertifikasi itu membantu menciptakan kesan profesional, meningkatkan daya tarik visual, serta memudahkan promosi di berbagai platform. Nah, merek yang kuat ini juga membuka peluang kerjasama, repeat order, dan juga ekspansi bisnis dalam jangka panjang. Nah, selain itu sahabat, merek ini merupakan syarat untuk memperoleh izin edar PKRT. Maka UMKM itu perlu memiliki sertifikat merek haki atau bukti pendaftarannya, karena memang sertifikat haki itu terbitnya kurang lebih 1 sampai dengan 2 tahun. Next pertanyaan, Kamera C, mengapa sih desain kemasan itu penting di dalam bisnis sampo dan mobil motor ini, dan apa saja jenisnya ya? Jadi sahabat, desain kemasan ini penting ya, karena berperan langsung di dalam menarik perhatian konsumen, mencerminkan kualitas produk, dan juga membedakan merek Anda dari kompetitor. Nah, kemasan yang menarik juga membangun kepercayaan dan juga kesan yang profesional. Jenis kemasan yang umum digunakan ini antara lain ada botol flip top, yaitu praktis untuk rumahan, ada botol tutup ulir, itu ekonomis, lalu ada jaringan kecil, ini 1-5 liter untuk bengkel, dan juga pouch refill, itu hemat dan ramah lingkungan. Nah, desain yang informatif dan estetik ini akan meningkatkan daya jual produk kalian di pasar. Next pertanyaan, Kamera C, mengapa sih sampo mobil dan motor ini penting, dan apa saja contoh merek yang tersedia di pasaran? Jadi sahabat, sampo mobil dan motor ini penting ya untuk menjaga kebersihan kendaraan tanpa merusak cat atau lapisan pelindungnya. Nah, produk ini dirancang khusus agar lebih aman dan efektif dibandingkan dengan sabun biasa. Nah, di pasaran terdapat nih berbagai merek terkenal seperti Kit, Turtleworks, Meguiar, Sabusa, hingga merek lokal UMKM seperti Autoglow dan Motorside. Nah, masing-masingnya ini menawarkan keunggulan seperti busa melimpah, aroma yang segar, atau tambahan wax untuk kilap ekstra. Next pertanyaan, Kamera C, ada nggak produk-produknya? Oke sahabat, berikut adalah produk sampo mobil dan motor yang sudah terdaftar haki dan juga PKRT Kemenkes ya. Ini produknya ada Kit nih, Wash and Glow. Ini sudah ada di hakinya, Kit, kemudian ada di PKRT-nya juga sudah muncul nomor izin edarnya. Nah, ini kalau sudah punya haki dan izin edar ini, maka bisnis kalian itu aman, tenang, sah dan legal untuk kalian pasarkan atau edarkan di seluruh Indonesia sahabat. Lalu berikutnya ada Carrera Sampo. Nah, ini juga sudah terdaftar haki dan juga PKRT-nya sudah ada sahabat. Jadi produknya itu kalian bikin kemasan menarik, kemudian kalian tampilkan izin edarnya, mereknya sudah ada, PT-nya sudah ada, maka kalian bebas dan juga kalian berkreasi untuk menjualnya dengan tenang ke seluruh Indonesia. Kamera C, apa saja sih memangnya jenis produk PKRT yang harus memiliki legalitas sebelum dipasarkan? Jadi sahabat, produk PKRT itu produk perbekalan kesehatan rumah tangga ini wajib memiliki legalitas ya, agar aman, sah, dan legal saat dipasarkan. Nah, legalitas ini diperlukan untuk menjamin keamanan konsumen dan juga kelancaran distribusi produk di pasar. Nah, berikut nih beberapa kategori produk dengan wajib memiliki izin edar PKRT ya. Kategori produknya ada pertama, kategori tisu dan kapas, sabun cuci, pembersih, perawatan bayi dan ibu, antiseptik, desinfektan, dan juga pewangi. Nah, masing-masing kategori ini punya produknya nih. Contohnya untuk tisu dan kapas, contohnya ada tisu basah, cotton bud, tisu kapas lainnya, tisu wajah, tisu toilet, dan juga kertas wajah. Untuk kategori sabun cuci, produknya ada deterjen bubuk, deterjen cair, enzim pencuci, sabun cuci batang, sabun cuci piring, pelicin kain, pemutih kain, pewangi kain, dan lainnya. Lalu untuk kategori pembersih, ini produknya ada pembersih peralatan dapur, pembersih kaca, mebel, karpet, pembersih motor mobil, pembersih kayu logam dan air, pembersih lantai, dan lainnya. Untuk kategori perawatan bayi dan ibu, ini contoh produknya ada popok bayi, botol susu, dot bayi, wadah penyimpanan ASI, penyerap ASI, dan juga lainnya. Lalu untuk kategori antiseptik dan desinfektan, ini produknya ada antiseptik, desinfektan, hand sanitizer, obat nyamuk, antiseptik luka, dan juga antiseptik desinfektan lainnya. Untuk kategori pewangi, ini produknya nih ada pewangi ruangan, pewangi mobil, kapur barus, penyerap air dan bau, pewangi lemari, pewangi telepon, dan pewangi lainnya. Jadi sahabat, kategori produk ini yang disebutkan dan contohnya ini adalah kategori yang wajib memiliki izin edar PKRT sebelum kalian pasarkan di dalam pasarnya ya sahabat, supaya aman, tenang, dan juga legal serta sah. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih memangnya syarat agar dapat sertifikat izin edar PKRT ini? Jadi sahabat, untuk memperoleh izin edar PKRT nih ya, maka UMKM itu perlu memiliki pertama akun OSS badan usaha, boleh itu PT, CV, ataupun PT perorangan. Lalu karena nanti ini pendaftaran akun Regalkes ini melalui PBUMKU di sistem OSS, lalu siapkan juga desain kemasan produk, sertifikat paten merek haki atau bukti pendaftaran hakinya, lalu stempel nama perusahaan, mengisi formulir sertifikasi produk,
produk, menyediakan hasil uji lab produk jadi. Nah, pengujian ini bisa kalian lakukan juga di dinas atau laboratorium kesehatan setempat ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, apa saja sih syarat dokumen untuk mengajukan PKRT ini? Kalau saya masih produk rumahan, apakah bisa PKRT? Jawabannya bisa sahabat, karena nih memang PKRT ini untuk UMKM skala rumahan dan juga produk yang masih kecil. Nah, yang terpenting nih, syarat dokumen terpenuhi agar prosesnya berjalan lancar sampai dengan PKRT-nya terbit. Nah, persyaratan izin dari PKRT ini dibagi menjadi dua sahabat, yaitu ada persyaratan administrasi dan juga teknis yang dilampirkan dalam beberapa persyaratan sebagai berikut ya. Pertama ada 1. Data administrasi. 2. Formulir AA. Ini berisi tentang formula dan juga prosedur pembuatan. Yang ketiga, formulir BB. Ini berisi spesifikasi bahan baku dan juga wadah. Yang keempat, formulir CC. Ini spesifikasi dan juga stabilitas produk jadi. Yang kelima, formulir DD. Ini kegunaan dan juga contoh. Dan yang terakhir, ada persyaratan khusus. Next pertanyaan, Kamera C, apakah ada di contoh sertifikat PKRT? Nah, ada sahabat, berikut gambaran contoh dan penjelasan sertifikat PKRT ya. Bisa kalian lihat di layar. Nanti di sini ada nomor PBUMK-nya, lalu ada Kemenkes RI PKD nomor berapa, itu nomor izin PKD-nya atau PKRT dalam negeri, lalu ada nama dagang atau merek kalian. Di situ nanti ada kategori produk, subkategori, jenis produknya, kemudian nama PT-nya atau nama perusahaan kalian, kemudian masa berlakunya. Nah, semua ini akan kalian dapatkan ketika nanti kalian sudah mengupload semua berkas PKRT-nya, dibayarkan PNBP-nya, maka nanti proses terbit sertifikat PKRT-nya seperti ini, maksimal 14 hari kerja ya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, bagaimana nih jika produk PKRT memiliki beberapa kemasan? Oke sahabat, jawabannya adalah daftarkan saja semua jenis kemasan dan neto dengan maksimal per kemasan 3 neto ya, karena nanti ini akan muncul di lampiran sertifikat PKRT-nya kalian. Contohnya seperti ini sahabat, ini misalkan kemasannya ada pouch, botol, jerigen, dan juga drum. Nah, masing-masing ini silakan kalian isi 3 kemasan. Misalkan pouch nih ada 250, 450, dan juga 650. Begitupun kemasan yang lainnya ya sahabat. Jadi masukkan saja di dalam sistemnya sahabat. Next pertanyaan, Kamera C, apakah ada survei nih atau kunjungan di dalam proses PKRT ini? Lalu bagaimana nih jika sertifikat paten merek haki kami belum terbit? Oke sahabat, pertama tidak ada survei atau kunjungan offline ya, karena saat ini semua sistem pengajuan PBUMK ini dalam hal ini PKRT itu dilakukan melalui OSS dengan mengupload dan menginput semua berkas yang dibutuhkan untuk penerbitan sertifikat izin edar PKRT ini. Nah, jika sertifikat haki belum terbit nggak masalah, yang penting kalian ada bukti pendaftaran paten merek hakinya ya. Lalu lampirkan juga surat bersedia melepas merek yang ditandatangani di atas materai dan juga stempel badan usaha kalian. Next pertanyaan, Kamera C, apakah PKRT ini bisa dicek secara online? Dan seperti apa sih hasil cek online PKRT? Oke sahabat, jawabannya adalah bisa. Jadi jika sudah terbit sertifikat PKRT kalian nih, maka nanti nomor izin edarnya itu bisa dicek secara online seluruh Indonesia ya. Linknya berikut ya, kalian bisa cek aja link yang ada di layar. Nanti setelah itu kalian pilih ceknya mau by apa nih, by nama produk kah, atau nama PT-nya, atau lainnya. Kalian sesuaikan aja, lalu klik cari, maka nanti akan muncul hasilnya seperti ini sahabat untuk pengecekannya. Next pertanyaan, Kamera C, bisa nggak nih berikan contoh untuk penjelasan dari kemasan produk PKRT? Oke sahabat, bisa. Jawabannya akan kami jelaskan ya. Silakan kalian lihat di layar ya. Ini adalah contoh penerapan nomor izin edar PKD. Nanti kalian wajib punya nama merek produk, keterangan umumnya, peringatan, kandungan bahan aktif, barcode produknya, lokasi pelabelan izin edar PKD, kemudian penjelasan lokasi produk, dan juga berat neto produk. Nah, untuk simpelnya kalian bisa cek aja deh yang ada di rumah. Contoh produk pembersih, misalkan kalian punya sabun cuci piring nih, atau ada sampo mobil atau lainnya produk pembersih, silahkan kalian pelajari kemasannya, maka nanti di situ akan ada nomornya PKRT-nya. Apakah itu Kemenkes RI PKD ataukah Kemenkes RI PKL? Kalau PKD itu artinya produk dalam negeri, kalau PKL itu artinya produk impor dari luar negeri. Next pertanyaan, Kamera C, mengapa sih pentingnya mengurus legalitas usaha melalui sistem resmi seperti OSS, AHU, atau Kemenkes ini? Jadi sahabat, mengurus legalitas usaha sabun cuci baju atau sabun cuci motor atau sabun cuci lainnya itu bukan sekedar formalitas ya. Itu adalah langkah penting agar produkmu itu sah secara hukum, diakui pasar, dan terlindungi oleh negara. Dengan membayar PNBP nih, usahamu itu tercatat resmi dan lebih dipercaya konsumen maupun mitra bisnis. Perlu diingat juga ya, legalitasnya seperti haki itu berlaku 10 tahun. Lalu izin edar PKRT itu berlaku 5 tahun. Jadi ini jangka panjang ya sahabat. Lalu pastikan juga selalu diperbarui ya. Agar apa? Agar bisnis kalian tetap aman, profesional, dan juga bisa tumbuh berkelanjutan. Sahabat,
Mulailah dari kecil tapi sepenuh hati. Racik dulu 5-10 liter sampo mobil dan motor dari rumah. Gunakan bahan yang aman untuk cat dan juga ramah lingkungan. Kemas seolah itu produk profesional yang siap bersaing di rak toko otomotif. Beri nama yang unik dan mudah diingat nih, seperti mobil clean atau red foam, agar punya identitas yang kuat dan juga melekat di benak konsumen. Uji coba juga ke tetangga, tukang cuci motor, atau bengkel kecil di sekitar rumah kalian, karena dari merekalah dukungan tulus dan masukan jujur itu akan datang. Gunakan botol sederhana atau refill sebagai solusi hemat tanpa mengorbankan kesan rapi dan juga niat serius. Foto produk di pencahayaan alami di atas layar latar bersih, dan juga karena tampilan pertama ini seringkali jadi awal kepercayaan. Meski dimulai dari dapur rumah, tunjukkan bahwa produk Anda ini punya masa depan dan Anda sungguh-sungguh membangunnya, bukan sekedar coba-coba. Usaha sampo mobil dan motor ini bisa dimulai dari rumah, dari botol-botol sederhana, tapi jangan biarkan visi besarmu ikut disederhanakan. Orang mungkin tertarik karena busanya melimpah atau aromanya segar, tapi yang benar-benar membekas adalah kesungguhanmu membangun produk yang bisa dipercaya. Legalitas memang terasa ribet di awal, seperti mencuci mobil pada saat cuaca mendung, tapi justru itulah langkah penting agar usahamu tidak sekedar basah lewat. Kalau kamu ingin produkmu masuk ke bengkel besar, marketplace ternama, atau dipercaya komunitas otomotif luar kota, izin usaha seperti NIB, izin edar PKRT itu bukan sekedar formalitas, tapi itu adalah fondasi yang menegaskan bahwa bisnismu siap bertumbuh. Karena tanpa legalitas, produkmu itu ibarat kendaraan tanpa plat, bisa jalan tapi rentan diberhentikan dan tak dianggap. Berani urus legalitas berarti siap melaju lebih jauh lagi. Kamu bukan sekadar membuat sampo kendaraan, kamu adalah bagian dari upaya menjaga kendaraan tetap bersih, terawat, dan tampil percaya diri di jalanan. Setiap botol yang kamu racik membantu orang merawat mobil dan motornya dengan lebih aman dan nyaman, tanpa merusak cat atau lapisan pelindungnya. Kalau busa dari produkmu bisa mengangkat debu, oli, dan kotoran membandel, maka legalitas itu bisa mengangkat bisnismu dari pinggir jalan ke etalase pasar resmi yang jauh lebih luas. Bayangkan, suatu hari nanti merekmu itu dipercaya oleh bengkel besar, komunitas otomotif, hingga terpajang di rak toko nasional bersanding dengan merek luar. Kenapa tidak? Tapi ayo jujur, mau sampai kapan jalan diam-diam tanpa izin? Masa terus jualan di balik layar? Padahal potensi produkmu besar. Dengan legalitas seperti NIB dan PKRT ini, kamu bisa masuk marketplace resmi, kerjasama dengan dealer, toko aksesoris, bahkan ekspor ke luar negeri. Legalitas adalah tiket menuju panggung besar, tempat di mana pelaku UMKM tampil dengan percaya diri. Yang luar biasa itu bukan yang langsung viral, tapi yang konsisten mulai dari kecil dengan cara yang benar. Karena kesuksesan yang membawa berkah itu bukan yang instan, tapi yang dibangun dengan taat aturan, penuh niat baik, dan siap tumbuh besar. Jangan pernah merasa sendiri dalam perjalanan membangun bisnis sampo mobil dan motor ini. Setiap liter yang kamu racik, setiap botol yang kamu tempelkan label, dan setiap ulasan dari pelanggan, semua itu adalah bagian dari kisah perjuangan yang pantas dibanggakan dan bisa menginspirasi banyak orang di luar sana. Percayalah, ketulusan dan kerja kerasmu akan membuahkan hasil bukan hanya dari penjualan yang meningkat, tetapi juga dari kepercayaan pelanggan, loyalitas komunitas otomotif, dan juga pintu kerjasama yang mulai terbuka. Bisnis yang kamu bangun dengan hati akan sanggup menembus tantangan, tumbuh kokoh, dan suatu hari bisa menjadi warisan usaha yang kuat, bermanfaat, dan juga membanggakan. Teruslah melangkah dengan keyakinan, karena setiap botol yang kamu hasilkan dengan niat baik adalah benih masa depan yang sedang kamu tanam, yang suatu saat akan tumbuh menjadi pohon keberhasilan yang rindang, memberi rezeki, kepercayaan, dan manfaat bagi banyak orang. Oke sahabat, masih bingung nih soal urus legalitas sampo mobil dan motor serta izin edar PKRT-nya? Atau kalian ragu nih bagaimana cara urusnya agar usaha kalian aman, tenang, sah, legal, dan berkembang dengan sukses? Tenang aja ya, kalian bisa tanya sebebasnya di kolom komentar ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Mau konsultasi lebih lanjut juga bisa ya sahabat, gratis ya sahabat. Kami akan membantu pengurusan PKRT tanpa ribet, pasti terbit, step by step menyesuaikan kondisi kalian ya. Silahkan ya, langsung hubungi admin kami via WhatsApp, nomornya yang ada di layar ya, atau kalian juga bisa cek di link deskripsi video ya sahabat. Jangan ragu, jangan malu, kami siap bantu.
Kami dari RHC Konsultan UMKM memiliki visi bahwa setiap orang itu berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman, dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kami sedang ada promo PKRT tahun 2025 di mana all in terima beres tanpa ribet pasti terbit. Layanan kami ini full online seluruh Indonesia sahabat, layanan 24 jam, aman dan resmi, dan juga kami sudah bersertifikat BNSP, BPJPH dan juga Kemenkop. Nah, di all in terima beres paket ini kalian itu dari 7.500.000 menjadi hanya 4 juta saja, itu pun sudah termasuk biaya PNBP negara 2 juta. Nah, paket ini juga kalian akan mendapatkan pertama free uji labnya, free desain label kemasan, akun pendaftaran PKRT, pendampingan, konsultasi, pengurusan pembayaran PNBP, kemudian pemantauan hingga sertifikat izin edar PKRT kalian terbit. Nah, sahabat, itu saja. Jika ada yang ingin kalian tanyakan untuk konsultasinya gratis ya sahabat, silakan hubungi kami via WhatsApp nomor yang ada di layarnya. Ingat sahabat, legalitas usaha lengkap itu adalah investasi masa depan kesuksesan usaha kalian. Selain itu kami juga menyediakan layanan baik itu NIB, NPWP, PIRT, paten merek haki, hak cipta, PT perorangan, company profile, barcode G1, barcode Indonesia, sertifikat PKRT dan lainnya. Kalian bisa kepoin aja, linknya ada di deskripsi video sahabat layanan kami, dan silakan kalian manfaatkan, kalian maksimalkan, dan silakan kalian share kepada teman-teman yang lainnya agar semakin maju, semakin sukses dan semakin berkembang. Baik sahabat, itu saja dapat kami sampaikan di video kita kali ini. Semoga video kali ini memberikan wawasan, manfaat dan juga ilmu untuk bisnis kalian lebih maju dan lebih berkembang lagi. Nah sahabat, terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan jangan lupa untuk di subscribe, like serta share jika dirasa video ini bermanfaat. Terima kasih banyak atas waktu menontonnya. Kurang lebih mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.